Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di minggu keempat bulan Januari di tahun yang baru ini, tahun 2023. Nah, triparti kita saat ini, judul khotbahnya adalah tak kenal maka tak sayang. Filipi pasal 3 ayat 10 berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, saudara, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, kita pun dengan Tuhan harusnya seperti itu. Kita harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, lebih dalam lagi, supaya terjalin kasih. Ya, kita mengasihi Tuhan, juga tentu Tuhan mengasihi kita. Nah, Paulus pun begitu, saudara. Dia berkomitmen bilang, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal Tuhan. Karena situasi saat itu di mana jemaat Filipi ada banyak yang meninggalkan Tuhan lewat tekanan, lewat penderitaan, masalah yang mereka hadapi. Mereka tidak kuat sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Paulus berkatakan, yang ku kehendaki, mengenal Dia. Kenapa? Karena kita mengenal Tuhan, kita akan semakin kuat. Mengenal Tuhan, kita pasti akan mendapat berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Nah, sebab itu pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Poin yang pertama adalah mengenal Dia. Filipi pasal 3 ayat 10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Nah, bagaimana supaya kita mengenal Dia? Tentunya kita harus setia ibadah. Kenapa kita harus setia ibadah? Karena di dalam ibadah kita mendengar firman Tuhan dan kita mengerti arti firman Tuhan. Karena ada banyak jemaat yang saya dengar ketika mereka membaca firman Tuhan, kan saya sudah membaca firman Tuhan, tetapi kok saya tidak mengerti artinya ya? Nah, di ibadah ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai khusus oleh Tuhan untuk membuka rahasia kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita mengerti arti dari firman Tuhan itu. Nah, semakin setia kita beribadah, tentu kita semakin banyak pengetahuan firman yang kita tahu, yang kita mengerti, dan itu akan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Nah, apalagi rajin membangun hubungan lewat doa, pujian, dan penyembahan. Nah, di dalam ibadah raya ada doa, pujian, dan penyembahan yang akan membawa kita ke dalam hadirat Allah. Ketika kita menghadapi hadirat Allah, kita akan merasakan sukacita, damai sejahtera yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan itu tidak ada di dalam dunia ini. Tidak ada yang dunia tawarkan. Damai sejahtera ini cuma datang dari Allah. Nah, sebab itu, saudara, mari kita setia ibadah. Jangan kita tidak setia. Bagaimana kita berkata kita mengenal Tuhan, tetapi kita tidak setia ibadah. Kita malas beribadah. Orang yang mengenal Tuhan pasti dia setia ibadah. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dengan kuasa kebangkitannya. Filipi pasal 3 ayat 10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Apa artinya kuasa kebangkitannya ini, saudara? Artinya, kalau Yesus mengalami kuasa dan kebangkitannya, kita pun, ya, Paulus kan berkata, yang ku kehendaki. Berarti kita pun harus menghendaki serupa itu yang Yesus alami. Mengalami kuasa Tuhan. Yesus mengalami kuasa Tuhan, kita pun mengalami kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Sebab itu mari hadapi masalah persoalan dengan kuasa yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Pasti kita pun akan kuat menghadapi masalah, saudara. Kebangkitannya, Yesus mengalami kebangkitan, bukan cuma mati, tetapi dia bangkit dan naik ke sorga. Nah, sebagaimana Yesus bangkit naik ke sorga, kita pun harus mengalami hal itu. Paulus berkata, aku menghendaki.
Yesus naik ke surga, saya pun harus naik ke surga seperti Yesus. Nah, kalau kita mau seperti Yesus naik ke surga, tentunya kita harus mengikuti teladan Yesus. Apa teladan Yesus? Setia melayani. 3,5 tahun Yesus di dunia ini, dia melayani dengan luar biasa, menyembuhkan orang yang sakit, ya, membangkitkan orang mati, dan ada banyak hal yang Yesus lakukan. Yesus mengajar, ya saudara, kita pun harus setia melayani. Layani Tuhan, jangan patah semangat, jangan berhenti melayani. Mari kita setia melayani. Apalagi mempunyai iman yang kuat, tidak goyah. Yesus ketika dia dicobai iblis di atas bukit, saudara, ada banyak hal yang iblis tawarkan kepada Yesus, tetapi Yesus tetap teguh di dalam iman. Nah, kita pun harusnya seperti itu. Menghadapi masalah tekanan yang ada dalam hidup kita, kita harus kuat di dalam iman. Kita harus memakai semua hal itu untuk batu loncatan kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sebab lewat masalah ini, kita akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Nah, sebab itu saudara, mari kita alami kuasa kebangkitan Tuhan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah dengan persekutuan dalam penderitaannya. Bukan cuman kuasa kebangkitannya, saudara. Menderita. Yesus menderita selama dia ada di dunia ini. Dia disesat, dianiaya, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Sebab itu ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tekanan, berat mungkin itu, saudara, mari tetap kuat. Mari tetap semangat. Kenapa? Karena Yesus pun mengalami akan hal itu. Sebab itu ketika kita mengalami akan hal itu, percayalah, Yesus beserta kita. Dia akan memberikan penghiburan sukacita bagi kita ketika kita kuat menghadapi tekanan itu. Saudara, mari kita mengalami persekutuan di dalam penderitaan Yesus. Nah, pesan yang harus disampaikan adalah setia membangun hubungan dengan Tuhan lewat ibadah raya dan triparti. Berkat jika melakukan, Tuhan akan semakin sayang kepada kita. Akibat jika tidak melakukan, hidup akan terus mengalami keterpurukan. Kita baca ayat pokoknya sekali lagi di dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, kita masuk dalam sharing. Pertanyaannya yang pertama, sharingkan pengalaman saudara dalam proses mengenal Tuhan. Di dalam mengenal Tuhan kan saudara mengalami proses. Nah, mari kita sharingkan bersama-sama. Poin yang kedua, sharingkan keteguhan iman saudara walaupun mengalami banyak masalah. Kita sharingkan kedua hal itu. Proyek ketaatan, setia hadir dalam ibadah raya dan triparti walaupun dalam pergumulan. Nah, saudara, setelah itu kita masuk di dalam pokok-pokok doa. Pokok doa yang pertama, berdoa bagi gereja Tuhan dan seluruh pemimpin serta jemaat Ebenezer Sisi dan Sion Sisi. Kedua, berdoa bagi Bapak dan Ibu Gembala beserta staf hamba Tuhan dan keluarga mereka semua. Kita berdoa bagi hamba-hamba Tuhan ini. Juga berdoa bagi pemerintah bangsa Indonesia dan Kota Semarang. Atau mungkin ada pokok-pokok doa lain yang saudara mau berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Nah, jangan lupa di akhir triparti kita berdoa bagi keluarga yang ketempatan lewat membaca Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Oke, mari kita semangat triparti. Salam worship.